Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, hadirin hadirat yang sama-sama mengharap ridha Allah. Allah Al-Latif, ya, Maha Lembut. Dengan kelembutannya Allah mengantarkan kita untuk bisa mendapatkan ragam kenikmatan, nikmat dunia, nikmat agama, nikmat dohir, nikmat batin. Dengan kelatifan Allah mengantarkan kita pula untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan ini nikmat luar biasa. Dan kemudian juga kita dimampukan untuk bisa ngariung, ya, sasarengan dalam kajian yang insya Allah mudah-mudahan ya jadi wasilah keluarga kita makin sakinah, anak kita makin soleh-solehah, dan hidup kita makin berkah, ya, amin. Karena Allah Asy-Syakur, Allah Maha Bersyukur, mampu membanyakan yang sedikit, mampu mempercepat yang lambat, dan mampu ihwatu iman kemudian melipat gandakan berbagai macam kebaikan. Ya, maka ini ikhtiar kita, ya, dan seperti yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan jadi wasilah ragam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa sholawat serta salam kepada manusia yang paling berkah, inspirator hidup kita yang paling utama dalam urusan mendidik terutama, dan dalam menggapai kesuksesan hidup bahagia sejahtera dunia dan akhirat, yaitu Habibana Nabiyana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iwatu iman rahimani Allah wa yakum. Kali ini simkuring bade ngadugikeun, ya, tentang satu bekal dalam mendidik anak. Satu aja iwatu iman. Yang satu ini teh dimention sama Allah, disebutin sama Allah, ya Bapak Ibu sekalian, diabadikan dengan kisah Luqman Al-Hakim. Dan uniknya, ya, Luqman Al-Hakim ini bukan strata sosial menengah ke atas gitu, ya. Tetapi para ulama tafsir menjelaskan Luqman ini strata sosialnya terhitung rendah. Beliau sebagai buruh gitu, ya. Kemudian juga sebagai pekerja biasa, Bapak Ibu sekalian, ya, tidak sebagai seseorang yang punya strata sosial tinggi gitu, ya. Tidak seperti Imron. Kalau Imron dalam Al-Quran dikisahkan, walaupun kisahnya cuma sedikit Bapak Ibu sekalian, dari 200 ayat surat Ali Imron, gitu, maka Imron cuma dikisahkan di ayat ke-33 sampai 37 itu sudah Zakaria. Ya, kalau Bapak lihat di surat Ali Imran, ya. Tetapi Imran ini, ya, strata sosialnya menengah ke atas lah, ya. Makanya ketika Imran wafat, anaknya dilahirkan. Siapa anak Imran Bapak Ibu? Maryam gitu, ya. Maka ketika Maryam itu dilahirkan, itu dalam kondisi yatim. Tapi orang-orang ingin menjadi orang tua angkat dari atau ayah angkat dari Maryam. Karena memang relasinya luar biasa, ya. Para petinggi, para pejabat gitu, ya. Jadi paminaros ayah tuh jelema beunghar, pejabat gitu, ya. Kemudian, ya, strata sosialnya tinggi gitu, ya. Ibu-ibu sosialita, bukan sosialiwat misalkan gitu, ya. Tapi anaknya soleh, tak ayah gitu, ya, tipe nu gitu, ya. Pilih ibu-ibu di sini ada yang susah miskin misalkan, mau miskin susah gitu, ya. Ya, tapi kemudian pingin anaknya soleh, nah jangan berkecil hati gitu. Ada yang Allah abadikan gitu, ya, orang-orang yang Allah berikan kelapangan tapi saroleh gitu, ya.
taruh sebagaimana Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud alaihi salam. Itu. Jadi luar biasa Bu, Bapak Ibu, Quran itu luar biasa. Tapi juga Al-Quran mengabadikan kisah Luqman. Jangan berkecil hati kalau kita belum bisa nyekolahin yang SPP-nya atau masuk sekolah SD 42 juta gitu ya. Yang SPP-nya 2,5 juta per bulan misalkannya. Jangan berkecil hati ulah budak teh madasum ieu mah ya. Masa depan suram sigana teh nya. Soalnya sekolah SD negeri misalkan atau tapi sekolah nu gratis ya. Belum bisa les itu les ini misalkan. Nah, enggak usah berkecil hati ya. Dari kita salah satu pemahaman yang keliru ya bahwa pendidikan terbaik adalah sekolah nu mahal tanya di urang teh. Padahal belum tentu. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani Allah wa yakum, jadi Allah teh menghadirkan kedua-duanya supaya kita tidak berkecil hati gitu. Apakah pendidikan yang terbaik, pendidikan yang murah? Cantang tuh gitu ya. Pendidikan terbaik, pendidikan yang gratis? Cantang tuh gitu. Belum tentu. Ya, tetapi Allah menghadirkan kedua tipologi gitu ya. Kedua tipe ini supaya optimis buat kita aja gitu. Jangan berkecil hati. Kita masih punya kemungkinan besar untuk menjadi jalan kesolehan anak, walaupun dalam kondisi secara status sosial, status ekonomi itu bisa berbeda-beda. Masya Allah. Luqman dihadirkan. Dan inilah yang akan kita bahas. Walaupun sudah saya spill ya bahas tipis-tipis ya jamaah sekalian waktu di bulan Zulhijjah. Sekarang kita bulan Safar ya, tanggal 28 Safar. Ya, waktu di bulan Zulhijjah ada Idul Adha saya bahas bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam disebutkan keluarga yang hebat yang menjadi contoh qudwah hasanah uswatun hasanah setelah Nabi Muhammad atau bersama Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an karena punya satu sikap ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Nah, ini pun diulangi lagi gitu. Ya, diulangi lagi Bapak Ibu sekalian ketika berbicara Luqman dengan tema yang sama. Apa itu? Yaitu tentang kesyukuran. Ya, jadi kalau ditanya bakal jadi orang tua naon rasa syukur. Satu saja Bapak Ibu sekalian, tidak disuruh banyak ngaji, tidak disuruh banyak training, tidak disuruh banyak baca buku, tidak disuruh pinter. Tekudu beunghar heula Bapak Ibu sekalian, tapi rasa syukur. Cukup satu itu. Nah, rasa syukur ini menjadi rahim. Menjadi pilar utama gitu ya, menjadi rahim segala kebaikan pengasuhan. Orang tua yang bersyukur insya Allah tanggung jawab gitu. Orang tua yang bersyukur dia punya resiliensi atau punya daya tahan ya dalam menghadapi turbulensi anak. Orang tua yang bersyukur, Bapak Ibu sekalian, jauh lebih ridho menerima kekurangan anak. Orang tua yang bersyukur, dia akan produktif, akan semangat mendidik anak. Karena rasa syukur, Bapak Ibu sekalian. Maka syukur ini rahim dari segala kebaikan. Ya, maka kalau tema kita hari ini adalah satu bekal mendidik anak hiji Bapak Ibu sekalian, yaitu kesyukuran. Syukur ini mendorong orang tua punya responsibility, punya mas'uliyah, punya tanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Karena dia bersyukur, maka dia merasa ini adalah anak itu nikmat, maka harus dia didik. Maka orang bersyukur, orang tua yang bersyukur pasti dia berikhtiar menjadi orang tua betulan, bukan orang tua kebetulan. Nah, jadi orang tua itu aya dua Bapak Ibunya, aya orang tua betulan, aya orang tua kebetulan ya. Ibu bapak kenapa jadi orang tua? Atuh dah ustaz dah boga budak jadi we cenah jadi ibu gitu ya. Usaha boga budak jadi bapak. Di ilmuan teu henteu sangageuleuyeungna we gitu ya. Ya budak daek menang hidayah alhamdulillah. Acan kajeun gitu ya. Jadi orang tua kebetulan jadi orang tua. Ada orang tua betulan, orang tua menyiapkan nih serius. Sakumaha serius dengan nafkah, sakumaha serius ibu mengajukan proposal ke suami gitu ya, untuk punya kebutuhan apa. Sama dalam mendidik anak pun demikian. Nah, ini orang tua betulan.
kebetulan dia menyiapkan untuk jadi orang tua. Nah, iwatiman rahimani Allah wa yakum, Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena selebrasi kesyukuran, karena ekspresi kesyukuran. Karena saya menjadi hamba yang bersyukur, ia budak teh nikmat, lamun bersyukur berarti nikmatnya gunakan di jalan Allah, maka dia akan bertanya, ya, apa keinginan Allah pada anak kita. Makanya anak kita bukan milik kita, ibu-ibu ya. Ini harus disadari semenjak awal. Supaya tidak berbuat dolim, supaya ente sakahayangna. Saya sering ditanya, bah boleh enggak punya orang tua punya keinginan anak hayang jadi itu, hayang jadi ieu, boga itu, boga ieu, di ditu di dia, sekolah di ditu, sekolah ieu, menang sakitu, menang sakieu, gawe itu, gawe ieu, diajar itu, diajar ieu, bisa itu, bisa ieu, ahli itu, ahli ieu. Boleh enggak bah anak punya, saya orang tua punya keinginan seperti itu? Saya bilang boleh. Ya, syaratnya jangan mendahului keinginan Allah. Ari kahayang kolotna kudu wae, ari kahayang Allah teu apal urang teh gitu ya. Ieu teh iman. Ya, malah kalau ditanya keinginan Allah apa gitu. Kadang Allah mah teu saribet kolotna Bapak Ibu. Allah mah sederhana gitu ya. Siga standar soleh. Allah mah sederhana, tapi standar kolotna sakapeung mah wah, kudu sagala bisa soleh teh ya. Gitu. Padahal belum tentu dia itu soleh. Kecuali nama anaknya Usman Solehudin gitu ya, atau Ahmad Soleh gitu ya. Insya Allah ya teman murang kali soleh gitu. Maka iwatu iman rahimanallah wa yakum, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian ya, dan keinginan Allah pun sederhana. Kenapa Allah menyuruh Luqman untuk bersyukur terlebih dahulu? Ini bapak-ibu. Bapak-ibu kalau lihat cerita Luqman ya, di cerita Luqman tuh nanti buka surat Luqman ayat 12 sampai 19. Nah, yang banyak dibahas teh biasanya adalah yang banyak dibahas teh dari mulai ini nih, ayat ke-13. Dari ayat ke-13 baru dibahas ya. Oke. Dari ayat ke-13 baru dibahas ya auzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Tabiasana mah nu dibahas teh ku para ustaz gitu ya, kepada ahli pendidikan Islam. Ngabahasnya langsung ayat 13. Langsung konten pendidikan. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik. Padahal ya ayat ke-12 nanti penting Bapak Ibu sekalian. Ayat ke-12 itu jauh lebih penting. Ayat ke-12 ya Bapak Ibu. Itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena ini terkait dengan jiwa pendidiknya. Kalau dari ayat 13 sampai ayat 19 Bapak Ibu ya, itu adalah tentang materi pendidikan. Ini bukan masalah sekolah Bapak Ibu. Ini masalah tentang pendidikan, dan pendidikan tidak selalu identik dengan persekolahan kadangnya ya, dan itu pemahaman yang bahaya. Mendidik sama dengan menyekolahkan, itu pemahaman yang bahaya. Sekali lagi, mendidik sama dengan menyekolahkan Bapak Ibu, itu pemahaman yang bahaya. Sebentar. Jadi kalau ada mendidik Bapak Ibu ya, mendidik ya sama dengan sekolah ya. Tayete Bapak Ibu sekalian pemahaman yang bahaya. Ya. Bahaya banget. Harus dihilangkan dalam mindset kita, hilangkan pemahaman mendidik sama dengan sekolah. Kenapa? Saya terangkan sedikit Bapak Ibu. Saya terangkan sedikit. Nanti baru bicara riset ya. Kenapa? Minimal ada dua Bapak Ibu yang bahaya. Satu ya, akan jadi orang tua yang abai. Ya. Abai, gak menyiapkan diri Bapak Ibu sekalian. Pokoknya kumaha budak bisa sekolah. Bukan kumaha jadi kolot nu bener, lain dah iwatu iman. Bagaimana jadi orang tua yang benar? Enggak,
itu nggak masuk dalam akal pikirannya. Pokoknya dina pikiran kumaha budak bisa sakola. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu nggak penting ya. Karena dari sekian ratus juta anak-anak Indonesia hanya 1% yang bisa mengakses strata 1 iwat iman. Dan itu kecil banget. Tetapi saya ingin menghilangkan mindset itu Pak, Bapak Ibu sekalian. Bahwa kalau mendidik itu sama dengan sekolah, kita akan abai menyiapkan diri. Orang loba ngumpulkeun nabung dengan duit keur batur, dengan duit keur anak, tapi kita abai menyiapkan diri jadi orang tua. Akhirnya apa, Bapak Ibu sekalian? Ya kita sibuk menyiapkan sekolah terbaik buat anak, tapi tidak menyiapkan diri jadi orang tua. Termasuk para ayah, Bapak Ibu. Terutama para ayah. Para ayah. Makanya, alhamdulillah di sini mah kajian parenting tapi nu hadir para ayah gitu ya. Saya nggak tahu apakah memang terjebak atau ya walau alam ya, tapi insya Allah ini semangatnya luar biasa. Para ayah abai, bahkan semangat mencari nafkah itu 90%, semangat mendidik mah lah bagian indungna lah gitu ya. Padahal urusan mendidik itu adalah salah satu qawwamahnya laki-laki. Jadi kalau kita dengar ayat surat An-Nisa 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, rijal itu laki-laki itu qawwam. Jadi tugas laki-laki cuma satu Bapak-bapak, qawwam, hiji beres. Ya, kalau perempuan ya disebutkan qanitatun hafizatun. Perempuan mah 2. Kalau laki-laki cuma satu, qawwam, beres. Tapi qawwam teh kata Ibnu Katsir anakan jadi 4. Jadi disebut qawwam itu 4. Salah satunya adalah mu'addib. Salah satunya adalah pendidik. Nafkah itu bukan qawwam Bapak Ibu. Nafkah itu syarat supaya qawwamahnya tegak. Bukan qawwam. Lihat ayatnya. Bima faddalallahu ya ba'duhum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Qawwam itu tegak karena mereka memberi nafkah. Bukan nafkah itu bukan qawwam, Mbak. Ya, kalau kita lihat ayatnya, baknya bak sababiyah, disebabkan memberi nafkah, maka qawwam bisa tegak. Kalau nggak bisa ngasih nafkah, qawwam nggak bisa tegak. Jadi nafkah itu syarat, bukan qawwamah sebetulnya. Ya, makanya jangan sibuk iwatiman memenuhi syarat, tapi gawena henteu gitu ya. Ini khususnya bapak-bapak, tapi jangan terlalu bahasa bapak-bapak ya. Nanti ibu-ibu makin punya banyak senjata buat kita Pak ya. Tuh paknya, tuh tah gitu ya, bisi gitu ya. Jadi pulang dari masjid ini bukan menenangkan, kalau jadi tambah ribut ngurus budak teh ya gitu. Ya. Yang pertama abai Pak, kalau mendidik sama dengan sekolah, nah itu abai itu. Akhirnya kita sibuk nyiapkan budak. Bahkan pendidikan sama dengan persekolahan, berarti lamun indit ke sekolah sedang terdidik, lamun pulang sekolah sudah tidak ada pendidikan, gitu kan ya. Libur sekolah, libur pendidikan. Beres sekolah, beres pendidikan nih waktu iman. Ya matak kedul maca, beres sekolah teh kedul ngaji. Ya kenapa? Karena tadi teh mendidik sama dengan sekolah. Atau yang kedua, jadi lalai, ya. Lalai, uninga bapak-bapak lalai, anu sok keluar wangi gini kan? Ya, oh iya lalai, kalong temannya. Ya bapak ibu sekalian, lalai. Ya anak gak tahu sekolah, di sekolah diajar apa, teh yang nyaho pokoknya budak sekolah lah gitu ya. Mun bisa mah abus teh ulah 6:30 jam genep Pak Dedi ya. Eme budak teh lila di sekolah tak balikna jam genep deui puting. Eme budak teh pas balik teh ready to sleep gitu ya. Siap untuk tidur. Sekolah teh mun bisa mah lila gitu ya. Supaya apa? Supaya kitanya enggak banyak terganggu gitu ya. Misalkan, enggak sedikit yang kayak begitu Bapak Ibu ya. Akhirnya lalai. Maka hilangkan mindset ini Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kita kembali lagi kepada yang tadi, bahwa yang dipersiapkan Allah, mohon maaf, bahwa yang diperintahkan oleh Allah kepada Luqman sebelum mendidik, dan inilah pendidikan yang berhasil terbukti, walaupun gak diceritain anaknya nanti gedenya kayak gimana, wallahu alam ya Bapak Ibu sekalian. Tapi hikmahnya
Allah menyuruh kita atau Luqman untuk bersyukur, anishkur lillah. Ini kita akan kupas rahasianya Bapak Ibu sekalian. Kenapa Allah nyuruh bersyukur kepada Luqman sebelum mendidik? Oke, kita kupas insya Allah ya. Ini tidak sederhana Bapak Ibu. Kalimat syukur tidak sederhana. Saya boleh tahadus minimah sedikit Bapak Ibu sekalian. Dari ayat ini saya mencari-cari di 2018 akhir, 2019 awal. Saya penasaran Bapak Ibu, hanya Allah teh cuma nyuruh bersyukur gitu tah. Emang ada apa dengan kalimat syukur teh gitu? Ada apa sih gitu? Kok cuma disuruh bersyukur, nggak disuruh dulu kita teh nyiapin uang gitu ya? Nggak dulu disuruh kita teh punya itu dan ini sebagai orang tua teh. Nggak disuruh punya kompetensi apa, ternyata cuma disuruh bersyukur. Dari sana saya Pak, kemudian ya riset dikit-dikit gitu ya, penasaran, buka tafsir, ya buka kemudian bab syukur, kenapa dengan syukur, dan luar biasa Bapak Ibu sekalian, dahsyat. Ya, dan kedahsyatan ini akan saya share Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala nyuruh Luqman bersyukur sebelum mendidik. Iwatu iman rahimani Allah wa yakum ya. Sebelum kita kupas Pak. Kenapa Luqman disuruh bersyukur? Ya, karena tujuan mendidik generasi adalah la'allakum tashkurun. Jadi Allah nyuruh la'allakum tashkurun Bapak Ibu. Izin saya berdiri punten sekedap Pak puntennya. Jadi Bapak Ibu lihat ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi Allah mengeluarkan manusia dalam kondisi la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui sedikit pun. Tapi kemudian Allah jadikan, walaupun kalimat menjadikan ini dalam peradaban barat nggak bisa diterima, wajah Allah itu nggak bisa diterima dalam peradaban barat Pak. Tapi sudahlah, kita agak akan bahas itu. Kita orang beriman, kita hamba Allah, jadi muslim, jadi mukmin, kita percaya dengan kalimat ini, yakin. Dan Allah sampaikan as-sam'a al-absar al-afidah. Ini sebagai media supaya belajar. Ya. Kemudian di barat lahirlah ada istilah gaya belajar, auditori, visual, kinestetik. Salah satunya inspirasinya adalah yang disampaikan oleh Allah. As-sam'a, pendengaran, al-absar, penglihatan, wal-afidah, hati. Dari tiga alat ini, dari tidak tahu menjadi tahu. Ya, dari tidak bisa menjadi bisa. Dari tidak ngerti menjadi ngerti. Dari tidak mahir menjadi mahir. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, lihat apa yang Allah inginkan. Belajar itu bukan dari tidak tahu, belajar menjadi tahu, bukan. Dari tidak bisa menjadi bisa. Dari tidak mahir menjadi mahir. Nukitumah tidak perlu iman. Tidak perlu pakai iman. Tapi ternyata yang Allah inginkan, gitu ya. Outcome, dalam pendidikan bukan hanya output nih. Outcome-nya Bapak Ibu sekalian adalah la'allakum tashkurun. Jadi bukan lagi dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mampu menjadi mampu, tapi dari tidak bisa, dari tidak tahu, dari tidak mampu menjadi bersyukur. Nah, itu tugas yang paling berat. Jadi pendidik. Dan sering saya sampaikan kalau training para guru teh, Bapak Ibu sekalian, ayat ini supaya fokus kepada outcome yang Allah inginkan. Anak kita bukan milik kita, anak kita milik Allah. Kita cuma diamanahin. Makanya kenapa Imam Al-Ghazali bilang kalau salah satu keutamaan punya anak dapat cintanya Allah. Bapak Ibu sekali lagi ya. Salah satu keutamaan punya anak, Bapak Ibu sekalian, salah satu keutamaannya adalah mendatangkan cintanya Allah, kata Imam Al-Ghazali. Kenapa? Karena kita bukan sedang mendidik atau menginvestasikan sesuatu yang akan berdampak pada kita,
tapi kita sedang menyiapkan hamba-hamba Allah yang akan memakmurkan bumi dengan ridho Allah. Itulah kenapa orang tua bisa mendatangkan cintanya Allah. Itu kata Imam Al-Ghazali, Pak. Kayak saya punya perusahaan, teman saya nyiapin karyawannya, ya nge-training, Bapak Ibu ngedidik, nge-coaching gitu ya, sampai karyawan itu siap untuk kerja di perusahaan saya. Tentu saya sebagai orang yang bisa menerima karyawan tersebut, menerima hasilnya, saya akan support kepada teman saya akan bantu teman saya akan senang ke teman saya. Kenapa? Karena dia menyiapkan karyawan-karyawan terbaik untuk perusahaan saya. Falillahil masalul a'la. Dan untuk Allah tentu perumpamaannya lebih daripada itu. Itu perumpamaannya, Pak. Makanya orang tua itu employee of Allah. Orang tua itu karyawannya Allah, Pak. Sepakat nggak Bapak Ibu? Bukan milik kita. Sakahayang wae dididik teh kumaha urang segala gitu ya. Semangat mewujudkan keinginan kita sebagai orang tuanya. Tapi abai dengan yang satu ini, wah bahaya. Komo lamun ngedidik budak teh, aduh, budak teh sakolakeun cing bener lah supaya engke gede, mamah teh aya nu ngurus. Buat teuing budak leuwih dahulu maot ti urang kumaha? Betul tidak? Ya, gitu. Tanapi budak teh sakolakeun cing luhur, eme pinter usaha, bisa ngajahit kolotna cenah di dunia, ngajahit. Nah, siga baju dijahitan Bapak Ibu ya. Ngajahit maksudnya meningkatkan derajat orang tua ya. Itu ya, dengan status anak kan enggak sedikit juga kayak begitu. Sampai saya ketemu orang tua Bapak Ibu sekalian, ya alhamdulillah Allah karuniakan anak-anaknya sukses secara dunia. Alhamdulillah Pak Ustadz, barudak abdi majar di Jalmi gitu ya. Dari di Jalmi itu teh najor hate teh nya. Asalna naon budak si ibu gitu ya. Nya ieu mah abdi najor hate nya, abdi mah teu komen heula nya da ibu-ibu teh ada nuju hoyong curhat gitu ya. Alhamdulillah Pak Ustadz, barudak abdi majar di Jalmi cenah. Beda jeung incu abdi ya Allah ieu hijau ge menikah liur cenah gitu ya. Saya teh penasaran Pak Bu. Oh, kumaha gitu maksudna Bu Haji? Ya. Alhamdulillah nuka hiji ya Allah ada di penerbangan, nuka dua aina di kelautan berlayar, nuka tilu di perpajakan, nuka opat ya disebutkan Bapak Ibu, nuka lima si bungsu cenah alhamdulillah S2 PNS pendidikan. Alhamdulillah Pak Ustaz. Oh najor hati abdi ieu jelema teh meureunnya gitu ya. Ya jadi Bapak Ibu sekalian mohon maaf ya. Ya alhamdulillah kita syukuri Pak. Saya bilang tadi apa? Ya, kita bukan berbicara profesi iwatiman. Ku zaman kiwari mah profesi itu tidak menentukan dunia bahkan. Betul tidak, Pak? Ayeuna mah aya ibu-ibu telus S1 acan iwatiman. Tapi eta di rumahna tukang Gojek, Shopee Food, nongkrong wae. Ternyata si ibu jualan online iwatiman. Ya disebutna teh ghost market, ya pasar jurig iwatiman. Pasar jurig teh teu boga ruko. Jualan di pasar gitu ya. Tapi eta Gojek teh bolak-balik weh. Ya nyokotan barang sing horeng si ibu teh jualan. Bapak Ibu sekarang mah Masya Allah ya watiman. Ya walaupun serba dipajakeun gitunya, ya serba dipajakeun. Tapi ya kalau kita lihat potensi untuk bisa mendapatkan pekerjaan atau rezeki teh insya Allah lebih banyak. Dan tidak ditentukan oleh Bapak Ibu, tidak ditentukan oleh profesi ya subhanallah. Sampai di Yogyakarta ada kisah di Bapak Ibu sekalian profesor tapi ngagojek gitu. Apakah hina? Enggak. Profesor ngagojek ibu-ibu, Bapak Ibu, guru besar ya di Jogja sampai viral itu dugika ngagojek untuk cari uang tambahan. Ya Bapak Ibu sekalian. Apakah hina? Tidak. Ini bukan bicara profesi Pak. Tidak hina. Tapi kayak seorang ibu-ibu profesinya dokter iwatiman cari tambahan jualan online bolu iwatiman. Ya, apakah hina? Enggak. Ya, atuh keur naon cenah sakola kedokteran lila-lila aya saukur jualan bolu mah ha? Enggak. Cuman maksud saya ingin menggambarkan
Ya, bahwa itulah sifat dunia, tidak ada yang pasti Bapak Ibu sekalian. Ainama tu'usum, ainama tidak musim kalau ya urusan dunia atau profesi tertentu teh menentukan kualitas finansialnya. Enggak, sekarang mah tu'usum Bapak Ibu. Sekali lagi, sekarang tidak musim zamannya profesi tertentu ya menentukan kualitas finansial, enggak. Itu kalau dari sisi dunia, kemudian dari sisi agama. Ya, makanya nggak usah khawatir Bapak Ibu sekalian. Tapi keinginan Allah harga mati. Jangan sampai kita sibuk membentuk anak, melatih anak, mendidik anak, mentraining anak, menyekolahkan anak hanya karena keinginan kita. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Biasanya yang kayak begitu teh banyak diuji sama Allah. Kenapa? Karena supaya ingat tujuan mendidik teh apa? Allah mah cuma bilang la'alakum tashkurun. Nah, relate ya, Bapak Ibu, inline ya. Inline teh naonnya? Sesuai ya. Tadi Luqman disuruh apa? Luqman disuruh apa dulu, Pak? Bersyukur dulu, dan tujuan pendidikan adalah la'alakum tashkurun. Inline ya. Nyambung ya, Bapak Ibu sekalian. Itulah kenapa Luqman disuruh bersyukur dulu. Ya. Karena ini adalah outcome pendidikan. Ini adalah goals pendidikan kita, tujuan pendidikan kita. Apalagi cuma ngasih ilmu, learning to know, iman. Belajar cuma jadi pingin tahu. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau belajar cuma jadi tahu, walah, guru teh eleh ku ChatGPT, namanya. Bapak Ibu sekalian, Bapak pernah nyoba ChatGPT? Nama psikolog oke, kadang Ustadz eleh ku ChatGPT, namanya. Itu cuman tanya ya, apalagi yang plus, yang berbayar, iman. Wah, enak Pak. Ya, saya juga kalau curhat kadang ke ChatGPT, Bapak Ibu suka dapat insight, ya, oh begini, bagus Pak. Tapi kalau sekedar tahu, iman, kita kalah sama robot Pak. Kalah sama robot Pak. Kalah sama robot, iman. Kalau guru, kalau pendidik, orang tua cuman menginginkan itu. Oke, ya, clear ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau ditanya, Ustadz, ya. Apa tuh ya tujuan atau hikmah dari perintah bersyukur sebelum mendidik? Banyak Bapak Ibu, banyak banget. Ya. Kami punya mentoring khusus Bapak Ibu sekalian, kami punya mentoring khusus atau punya materi khusus, modul khusus tentang syukur dan kehidupan. Syukur dan produktivitas, syukur dan ridho, syukur menguatkan sabar, syukur mengelola emosi, syukur mampu membuat kita lebih acceptance terhadap takdir. Ya, syukur dan tanggung jawab, syukur dan Bapak Ibu banyak tuh. Itu kupas kita tentang masalah syukur. Bapak Ibu, tapi satu saja hari ini. Hikmah dari kenapa Bapak Ibu Luqman disuruh mendidik. Yaitu mentalnya sehat. Hiji we Pak lah. Tapi ya sehat mental teh Bapak Ibu dalam. Kenapa saya mesti bahas ini Bapak Ibu sekalian? Karena ini data terkini, walaupun sudah tidak terkini karena ini tahun 2024 Bapak Ibu sekalian. Ya, kondisi kesehatan mental di Indonesia itu luar biasa, terutama untuk anak-anak ya. 1 dari 7 anak usia 10 sampai 19 tahun mengalami gangguan mental dengan depresi dan kecemasan sebagai penyebab utama. Ya, ainate mental health. 1 di antara penyakit yang dikhawatirkan, paling dikhawatirkan manusia di tahun 2025, datanya tahun 2024 itu ada 20. Masyarakat dunia mengkhawatirkan penyakit. Dan yang pertama itu adalah mental health, tentang kesehatan mental. Itu warga dunia Pak. Kalau kata Martin Seligman salah satu tokoh psikologi positif, dunia makin berkembang, dunia makin maju, dunia makin hebat. Ya, tetapi satu yang membuat hanya satu yang menurun, yaitu tentang kesehatan mental. Banyak bunuh diri, ya.
depresi, Bapak Ibu sekalian. Begitu ya waktu iman. Ya, walaupun di Indonesia alhamdulillah angka bunuh diri ini kecil. Ada Bapak Ibu, tapi tidak sebanyak Jepang, tidak sebanyak Cina, tidak sebanyak Korea Bapak Ibu sekalian. Itu ya. Subhanallah ya waktu iman. Tentang kesehatan mental Bapak Ibu. Ya, kalau kita tanya ini manfaat kesehatan mental untuk orang tua. Saya rangkum dari berbagai macam Bapak Ibu sekalian, dari berbagai macam referensi. Satu, mampu menghadapi tantangan, lebih adaptif. Orang tua, Bapak Ibu sekalian, menghadapi tantangan lebih adaptif. Kalau mentalnya sehat. Ya, walaupun bukan gak ada ujian. Jadi mental sehat itu bukan gak ada ujian Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi kalau orang sehat mentalnya, insya Allah dia lebih adaptif Bapak Ibu sekalian. Dia bisa adaptasi. Nggak mudah, ya tidak mudah. Tapi tantangan itu selalu ada dihadapi, insya Allah. Yang kedua, berinteraksi dengan pasangan dan anak makin nyaman. Enak ngobrol tuh Bapak Ibu. Ya, dan ini adalah ujung tombak dari pendidikan. Ujung-ujungnya kalau masalah ngedidik, masalah kenyamanan komunikasi. Gak ada anak yang gak betah di rumah kecuali komunikasinya. Salah satu faktor penyebabnya gak mau dekat dengan orang tua. Bukan orang tuanya gak ngasih uang jajan, bukan orang tuanya gak nyekolahin, tapi komunikasinya gak enak, gak nyaman. Ya, gak nyaman Pak. Nyindir, membandingkan, mencela, menyudutkan, melabeli negatif. Oh, iwatu iman. Sering dibanding-bandingkan, gak nyaman. Anaknya hafal 27 juz Pak, tapi gak mau ketemu bapaknya. Saya bilang kenapa? Bah, ayah saya teh ahli masjid, aktivis dakwah, pejuang nafkah, tapi kalau saya libur kuliah saya nggak mau pulang, nggak mau ketemu ayah. Kenapa? Gak nyaman. Kalau pulang teh selalu ditanyain mana 3 juz lagi. Tuh si teteh mah beres mungkin hafalannya. Padahal 27 juz Pak. Saya tanya, memang bapak didinya hafid Quran? Tuh bah cenah. Nah jorohate, nah tuh menikah rangunya. Ya saya bilang jangankan 27 juz 27 wae rarese teh. Ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kadang-kala orang tua punya keinginan anak atas nama, kayak eksploitasi anak ya. Ayo nak menghafal nak, biar mama papa punya mahkota di surga. Ari indung nama drama Korea wae mah da moal tiba-tiba mahkota tuh. Ari bapanangan saukur ya mancing deui, nepak mancing iwati mah nepak mancing futsal gitu we gawena teh iwati mah. Ya ka masjid sesekali lah lamun keur daek iwati mah. Ya udud kopi we nitah budak hafid Quran naon mahkota di surga. Ya iraha atuh mahkotana itu Bapak Ibu. Itu eksploitasi anak namanya. Ya. Maka Bapak Ibu akhirnya apa? Anak gak nyaman Pak. Ya gak nyaman pulang Bapak Ibu. Gak nyaman. Dengan ibu kadang gak nyaman karena sering disindir ya. Ada di rumah iwatiman anak punya anak perempuan babalatak wae sambil ngalewat ibu nanti di imah teh jelema eueuh nya teh nya di imah teh jelema eueuh ya Allah Gusti nu agung asa teu boga budak ieu teh padahal budakna gigireun teh iwatiman anakna ngalawan teu henteu jempe iwatiman jempe. Kenapa? Ada tempat lompat. Tapi kalau sudah ada tempat lari, kalau sudah bisa nggak bertemu, ya banyak Pak yang kayak begitu. Iwatiman. Kenapa? Interaksi nggak nyaman sama pasangan, iwatiman. Ya rudet wae, teu nyambung wae iwatiman. Nah itu karena mentalnya sehat. Kita nuduh pasangan kita, kenapa ya aku ngobrol dengan suami itu menikah toksik? Tahu toksik Bapak Ibu?
Toksik teh asa teh enakeun gitu, asa ngasih kotoran emosi wae. Asa ngobrol jeung salaki teh pika ambekeun wae. Ya, ternyata bukan suaminya yang toksik. Ya, dianya nu toksik ikhwatu iman. Ya, siga bapak, Pak, nuju ku abi ditewak, ku abi ditepak, Pak, damang. Ya, tangannya saya, Pak, damang. Asa diteugel. Sing horeng si bapana keur bisul. Bisulna kacagap. Jadi asa diteungeul ya waktu iman. Sama ada orang yang nuduh pasangannya toksik. Sing goreng maneh nu goreng hate, deuleu ya gitu ya waktu iman. Maka Bapak Ibu sekalian, berapa banyak mental gak sehat gara-gara waktu iman. Mohon maaf, komunikasi gak nyaman, mentalnya gak sehat. Ini penting, Pak. Luar biasa ya. Yang ketiga, menangani stres lebih tenang. Gak ada ceritanya mendidik anak gak stres, gak ada. Bapak Ibu gak ada. Gak ada ceritanya mendidik anak gak stres. Jadi lamun aya kajian mendidik anak tanpa stres. Waduh Pak. Waduh. Saya bisa pastikan itu 100% bohong Pak. Gak ada itu. Mendidik anak pasti stres. Pasti stres. Cuman stres itu gak bahaya Bapak Ibu. Stres itu beban. Ari beban bahaya teu henteu. Matak ayeuna mah aya olahraga angkat tuh. Olahraga angkat stres teh. Stres mah jadi olahraga ayeuna mah. Tapi berapa banyak orang beres olahraga capek teu? Capek. Futsal capek? Capek. Tenis capek? Capek. Nepak capek? Capek. Tapi orang teh asa jadi jelema orang teh seger gitu ya. Bapak Ibu sekalian, capek teu? Capek. Ibu senam capek teu, Bu? Capek. Tapi kenapa asa bahagia? Ya, jadi stres itu enggak selalu Bapak Ibu sekalian bahaya. Nih, saya tunjukkan satu riset Bapak Ibu. Kira di mananya? Emosi kalau nggak salah ya. Nah ini nih. Ini Bapak Ibu ada satu riset. Ini Kelly McGonigal. Jadi beliau ini si Ate Kelly, ya si Ate Kelly ini belasan tahun ngeriset. Dia berbicara tentang Bapak Ibu sekalian tentang stres. Jadi pakar stres Bapak Ibu. Bukan pakar yang stres. Bukan ahli yang stres, tapi dia ahli meneliti stres. Ini supaya Bapak Ibu ekspektasinya disesuaikan. Berapa banyak di kita teh nggak boleh stres, nggak boleh stres. Enggak, stres itu nggak apa-apa. Dan dia meriset, disimpan dalam bukunya The Upside of Stress. Yaitu Bapak Ibu sekalian, sisi lain tentang stres. Kata dia, yang berbahaya bukanlah stres. Stres mah teu bahaya, Pak, Bu. Lu bahaya mah stress belief. Bapak Ibu sekalian, apa stress belief teh? Cara pandang melihat stres itu. Kalau kita lagi dicapekkeun, eta teh cara pandang orang teh, keur amal soleh atau keur disiksa. Iwatu iman, atau keur dihinakeun, itu yang membuat bahaya. Siga ibu, mah cikopi kata suami teh. Ibu teh keur jongjon, ya scroll TikTok, ningalian Shopee, ya check out di Tokopedia, tapi salah kita menikah kudu hayang we kopi teh. Ibu teh ngaleos we. Ya simpen HP di dapur. Eta ngadamel kopi dina hate bari ngadumel. Nyin kopi we menikah kudu ku batur ting untuk sorangan urang teu ngarasakeun capek ti isuk-isuk ngurus budak nepi ka sore ieu datang-datang hayang panggieunkeun kopi padahal bisa nyin sorangan geus gede atuh. Ibu bari ngadamel kopi teh. Ibu ngadamel kopi sagelas kopi teh teu sagentong teu. Sagelas tapi dina hate dasar salaki patriarki. Uningan patriarki Pak, Bu, tahu nggak? Enggak ya. Jadi laki-laki yang selalu pingin jadi raja gitu. Ngababukeun kalau jadi pamajikan teh Rasulullah wae ya. Sorangan imam menikah hayang dilayanan wae cik atuh. Ibu teh ngadamel kopi tapi dina hate asa dihinakeun, asa dibabukeun, asa digawekeun wae. Ya geus puguh digawean mah. Bapak Ibu. Ibu teh asa menikah, ya Allah, boga salaki teu ngarti-ngarti.
ngedumel dina hate eta kopi sagelas Bapak Ibu asa berat teh nyokot teh sagentong teh sagentong tah. Insyaallah Bu moal lila teh asam urat, asam lambung, iwat iman. Ya, naik iwat iman darah tinggi teh ya. Padahal tina segelas kopi. Terus orang teh nuduh, ya Allah, abdi boga penyakit kita gara-gara salaki. Mohon maaf, kalau kitanya merasa, nah stres bilih Pak. Bapak ihwati iman, cari nafkah, tapi asa dipaok wae duitnya ku pamajikan gitu ya. Ya, karek menang, Pak transfer, karek aya, Pak mana batina? Ya cek urang teh, ya Allah, urang teh menikah saja di karyawan apa majikan Gusti. Terus kita teh merasa tersiksa Pak, merasa kita teh dieksploitasi, aduh ya. Ya eme dramatisasina eme jero itu ya, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah Pak mualila teh iwat iman. Muncul penyakit-penyakit, imunitas kita nurun, depresi kita makin tinggi, mikir, ya Allah, kawin deui gitu itu. Mulai iwat iman. Sigana gadis nu itu mah, randa nu itu mah, oh sigana mah mutu kieu, wah mulai teteh iwat iman. Ya akhirnya apa? Sudah tidak mulai berasa. Kalau penyakitnya nggak muncul, sikapnya, attitude-nya udah buruk. Kenapa? Stres belief iwat iman. Cara pandang kita terhadap stres. Ini yang menjelaskan kenapa anak-anak Gaza, kenapa keluarga Muslim Palestina. Kita tidak mendengar mereka depresi Pak Bu. Betul? Kita nggak mendengar keluarga-keluarga Muslim Gaza, keluarga-keluarga Muslim Palestina garantung maneh gitu. Ku sabab dibombardir di tahun 48 ku Israel. Enggak, kenapa? Stress belief. Mereka memahami ini adalah tantangan hidup, ini adalah ujian hidup, ini adalah jalan hidup, ini adalah bahkan jalan menuju Allah. Pak Bu, Pak harus latihan begitu. Maka kalau jadi stres itu nggak bahaya. Bukan anak yang membuat kita masalah mah. Aya teh ibu-ibu di dia baheula keur gadis asa teu boga panyawat tapi geus boga budak asa sagala karasa. Bapak Ibu, ya mohon maaf ya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Tapi maksud saya adalah Bapak Ibu sekalian, bukan gara-gara anaknya. Enggak. Jadi stres itu tidak bahaya. Ini riset Pak, ini riset. Baru kalau stresnya nggak terkelola jadi depresi. Nah ini yang bahaya Pak, depresi. Ya, mikirnya udah nggak lain-lain. Ya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, maka stres itu nggak bahaya. Saya balikin ya Bapak Ibu. Oke, ya mana tadi? Sorry. Terlahir Bapak Ibu ya, sudah ya. Jadi ya menangani stres lebih tenang, mengoptimalkan potensi diri jadi produktif ya. Beresiko lebih rendah terkena penyakit kronis. Ini riset Bapak Ibu, saya terlahir tampilkan ya, tampilkan Bapak Ibu sekalian, tampilkan ya. Ada satu riset namanya Dr. Robert Emmons ya. Ini untung bukan orang Cina ya. Kalau orang Cina jadi Koko Robert kan ya, gitu ya. Nah ini beliau di salah satu Universitas California meneliti tentang syukur 2 dekade. 2 dekade itu 20 tahun di syukur karena kan psikologi positif itu lahir di tahun 2002. Namanya Martin Seligman, Bapak Psikologi Positif. Baru lahirlah riset-riset tentang kesyukuran, gratitude, tentang keberkahan, tentang penerimaan, tentang pemaafan, ya dan lain sebagainya. Dan ini salah satu riset tentang masalah syukur. Kita membuktikan ayat Allah yang tadi gitu ya. Ini bukan berarti saya jadi berpihak kepada orang non muslim, bukan, tapi ini membuktikan bahwa ayat Allah itu betul. Apa kata beliau? Syukur memiliki kaitan yang sangat kuat dengan kesehatan mental, kepuasan hidup, bahkan lebih dari optimisme, harapan atau belas kasih. Itulah kenapa kata pakar psikologi Islam, Dr. Bagus Riono, beliau adalah ketua Asosiasi Psikologi Islam ya internasional, bahkan beliau dari guru besar UGM, mengatakan kunci mental kesehatan mental itu ada 2.
menerima kenyataan dan bisa membedakan antara kenyataan dan kebenaran. Dalam agama kita, bentuk sederhana dari menerima kenyataan adalah bersyukur. Clear ya Bapak Ibu sekalian? Tasnya cekape sakitulah. Jadi kalau ditanya ya kenapa Lukman teh disuruh bersyukur sebelum mendidik, emeh sarehat mental gitulah ya. Emeh sarehat mental. Karena rumusnya satu Bapak Ibu, rumusnya satu. Ini terakhir. Bapak Ibu sekalian, garoreng hate, gararing mental. Bisa diulangi Bapak Ibu? 1, 2, 3. Garoreng hate, gararing mental gitu lah ya. Sekali lagi. Garoreng hate, gararing mental. Jadi kalau mental itu sakit, Bapak Ibu sekalian, itu menunjukkan hatena tidak sehat. Ya, sederhana Pak. Dan syukur membuat hati kita lebih sehat. Bapak, saya satu perumpamaan penutup nih. Kalau Bapak lagi sehat, Ibu lagi sehatnya, Masya Allah, tuang teh sagala raos laras teh. Ya, sangu diakel, komo beas Cianjur, sengit gitunya, aya karedok, aya asin sepat, atanapi aya goreng hayam iwatiman. Kala ieu ngabayangkeun heula apanya ya wih ka bumi masing-masing tuang ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Duh, sang haneut, tempe goreng haneut, nikmat, nuju sehat. Lenca iwatu iman paria pahit dihuapkeun. Jengkol peuteuy bau dihuapkeun. Sambel lada dicoelkeun, keur sehat. Kalau lagi sakit, Pak. Masya Allah ya watu iman. Ya, hoyong naon atuh mah pahit. Sop iga pahit. Ya, sate marangi pahit. Naon atuh mah ya bade eueut wae pahit. Ningali bapak tuh mah komo pahit. Geus karasa pahitna Pak ya. Pahit ya. Kita teh hidup terasa pahit, padahal eta teh nu arenak hungkul ceuk urang teh gitu. Nu amis jadi pahit, nu biasa tawar jadi pahit, nu nikmat jadi pahit karena badan kita lagi sakit. Lamun hate goreng mah kitu Pak. Ningali salaki pahit. Ningali istri pahit, ningali budak pahit, cek batur macan menikah bager, cek urang mah pahit. Ya, ibu caroge teh soleh ka masjid wae, cek urang pahit ya. Gitu ya. Ningali teh pahit we gitu ya. Bapak Ibu sekalian. Ya, ningali ujian hidup pahit ya. Walaupun kita juga enggak seneng gitu nya. Masa uang beras jadi 12 juta per bulan kan gitu kan ya. Kita teh kan aing wae hese dengan biasa gitu ya. Astagfirullahaladzim, syukur ya gitu ya. Ya, tapi ya pahit hidup. Sagala dipajakeun, para rakyat hungkul itu pipahiteun ieu watu iman. Tapi tadi eta paria, eta leunca ya, henteu amis, lada dicoel we naha sehat. Matak nu bersyukur mah hese rudet. Hese rek rudet teh. Malah nanti Bapak Ibu kalau syukurnya sudah tinggi, Ibu teh kalau syukurnya sudah kelas advance, sudah kelas ahli, Ibu akan ngomong ke suami, "Pak, kumahanya cara narudet mama geus poho." Aduh. Ya. Walau bisawab. Sakitu atosnya mudah-mudahan kita jadi hamba-hamba yang bersyukur atas ya Bapak Ibu sekalian atur nuhun. Ya, ini mah ikhtiar kita, anak-anak kita mudah-mudahan disoleh-solehkan oleh Allah. Amin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.